Mari kita berbicara dengan jujur. Banyak orang merasa takut untuk mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, bahkan jika mereka tidak menyukaimu. Sebaliknya, mereka cenderung bersembunyi di balik senyuman palsu, pujian yang tidak tulus, dan kesopanan yang dipaksakan. Aku pun pernah merasakannya, berpikir seseorang adalah teman baik hanya untuk menyadari bahwa mereka sebenarnya berharap aku jatuh. Itu memang menyakitkan, tapi inilah kenyataannya. Jika kamu tidak mengenali tanda-tandanya, kamu bisa saja menghabiskan waktu dan energimu untuk orang-orang yang, di dalam hati mereka, tidak benar-benar mengerti dirimu. Jadi mari kita singkirkan kebohongan ini dan bicarakan beberapa tanda bahwa seseorang tidak menyukaimu meskipun mereka menyembunyikannya. Kamu mungkin tidak suka mendengar ini, tetapi lebih baik menghadapi kenyataan daripada hidup dalam penyangkalan. Pertama, mereka sering bercanda tentang kekuranganmu. Kita semua tahu ada orang yang suka bercanda, terutama jika leluconnya tentangmu. Mereka akan menyoroti keanehan dan kesalahanmu, sambil tersenyum dan berkata, "Aku hanya bercanda." Pada awalnya mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi jangan menipu diri sendiri. Lelucon ini seringkali lebih dari sekadar candaan. Ejekan yang mereka sampaikan dengan cerdik disamarkan sebagai humor yang bisa menghancurkan harga dirimu sedikit demi sedikit. Aku ingat ketika aku dekat dengan seseorang yang selalu saja punya komentar tentangku. Cara berpakaian, cara berbicara, bahkan proyek yang sedang aku kerjakan. Awalnya aku menganggapnya lucu, berpikir itu semua demi bersenang-senang. Tapi seiring waktu, aku mulai melihat pola. Lelucon selalu menargetkan kelemahanku, tidak pernah pada kelebihanku. Tak lama kemudian, aku mulai meragukan diriku sendiri, bertanya-tanya apakah aku memang bermasalah. Apakah kekurangan ini seburuk yang mereka katakan? Inilah yang perlu diingat. Orang-orang yang terus-menerus bercanda tentang kekuranganmu tidak melakukannya karena mereka peduli. Mereka ingin melihat seberapa besar rasa tidak hormat yang akan kamu terima. Ini adalah bentuk manipulasi yang halus, cara bagi mereka untuk menunjukkan dominasi sambil menempatkan kamu di posisi yang lebih rendah. Mereka memberitahu kamu bahwa kamu lebih rendah dari mereka. Yang lebih berbahaya, kita seringkali percaya bahwa jika kita tidak bisa menerima lelucon, kita yang bermasalah. Tapi mari kita ubah pandangan ini. Aku ingin kamu tahu bahwa tidak ada yang salah dengan membela diri ketika sebuah lelucon melampaui batas. Sungguh penting, kamu layak dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungmu, bukan yang menjatuhkanmu demi tawa yang murah. Teman sejati tidak perlu merendahkanmu untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka merayakan kekuatanmu dan membantu kamu mengatasi kelemahanmu tanpa menjadikanmu sasaran lelucon. Aku sudah melihat ini terjadi berkali-kali. Orang-orang yang membiarkan lelucon semacam ini berlalu berpikir lebih mudah untuk menjaga kedamaian daripada menimbulkan masalah. Tetapi inilah kebenaran yang lebih dalam. Membiarkan orang lain tidak menghormati kamu, bahkan dengan cara yang halus, adalah jalan yang licin. Itu dimulai dengan komentar kecil, tetapi seiring waktu, lelucon itu bisa membuatmu merasa lelah dan meragukan dirimu. Dan semakin kamu membiarkannya, semakin mereka akan mendorong sampai kamu meragukan diri sendiri, semua karena kamu tidak ingin terlihat terlalu sensitif. Aku belajar ini dengan cara yang sulit. Aku menyadari bahwa dengan tertawa, aku memberi mereka izin untuk terus melakukannya. Aku terjebak dalam rasa tidak hormatku sendiri. Hanya setelah aku mulai membela diri dan menetapkan batasan, aku melihat perubahan, baik dalam cara mereka memperlakukanku maupun dalam cara aku melihat diriku sendiri. Aku berhenti membiarkan kata-kata mereka mendefinisikanku dan mulai memiliki narasiku sendiri. Jadi, inilah saranku. Lain kali seseorang membuat lelucon dengan mengorbankanmu, jangan hanya tertawa. Tanyakan pada dirimu apakah ini benar-benar lucu atau ada yang lebih dalam di sini. Jika jawabannya yang terakhir, jangan ragu untuk menegur mereka. Mungkin itu tidak nyaman, bahkan bisa mengakhiri persahabatan, tetapi harga dirimu jauh lebih berharga daripada selera humor yang salah. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bisa melihat nilai dirimu. Jika pandangan mereka tentang persahabatan terus-menerus menyoroti kekuranganmu, maka saatnya mencari teman baru.
Orang-orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan pernah merendahkanmu untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri. Jadi, berdirilah dengan tegak, berbicaralah, dan jangan biarkan siapapun merendahkanmu menjadi bahan tertawaan. Kedua, mereka memberikan pujian yang terasa menyakitkan. Kita semua pernah merasakannya. Seseorang memberi pujian, tetapi alih-alih merasa senang, kamu justru merasa pahit, seolah baru saja ditampar dengan sarung tangan beludru. Ini adalah pujian yang membuatmu berpikir, tunggu, apakah ini pujian atau hinaan? Dan kenyataannya, seringkali itu adalah keduanya. Pujian yang tidak langsung adalah cara halus dan hampir licik bagi seseorang untuk merendahkanmu sembari berpura-pura baik. Aku ingat saat mengerjakan proyek besar yang sangat aku banggakan. Setelah berjam-jam bekerja keras, aku membagikannya kepada sekelompok teman, dan salah satu dari mereka, yang aku kira adalah pendukungku, berkata sambil tersenyum, "Wow, ini sebenarnya cukup bagus untuk seseorang sepertimu." Aku tertegun. Di permukaan, itu tampak seperti pujian, tetapi kalimat terakhir, "Untuk seseorang sepertimu," terasa seperti pukulan berat. Apa artinya? Bahwa aku tidak seharusnya bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dan disinilah masalahnya. Pujian ini sering disertai dengan agenda tersembunyi. Mereka tidak dimaksudkan untuk mengangkatmu. Mereka dirancang untuk membuatmu tetap di tempatmu. Itu adalah permainan kekuasaan, cara bagi mereka untuk menunjukkan superioritas sambil membuatmu meragukan kemampuanmu sendiri. Mereka berkata, "Aku melihat kamu berusaha, tetapi kamu tidak akan pernah sebaik aku." Itu beracun, tetapi dibungkus dengan cara yang cantik sehingga kamu hampir tidak menyadari racunnya. Mari kita bersikap jujur. Pujian yang tidak langsung seringkali tidak tulus. Mereka melihat potensi dan kekuatanmu, dan itu membuat mereka merasa terancam, sehingga mereka menggunakan komentar negatif ini untuk menurunkanmu dan membuatmu merasa ragu. Itu seperti mereka menepuk punggungmu sambil menahanmu dengan tangan yang lain. Dan disinilah hal ini menjadi lebih rumit. Kita semua pernah melakukannya di beberapa titik, mungkin tanpa sengaja, tetapi kita semua membiarkan rasa tidak aman kita muncul dalam bentuk pujian yang dimaksudkan untuk mengingatkan orang lain tentang posisi mereka. Tetapi inilah pesan yang penting. Kamu tidak harus menerima permusuhan yang terselubung ini. Kamu memiliki kekuatan untuk menolaknya, untuk melihatnya apa adanya, sebagai cerminan dari rasa tidak aman mereka sendiri, bukan ukuran harga dirimu. Ketika seseorang mengatakan kamu lebih pintar dari yang terlihat atau ini bagus, mengingat kamu baru dalam hal ini, kamu tidak harus menerimanya begitu saja. Sebutkan apa adanya, bahkan jika itu membuat suasana canggung. Karena jika tidak, kamu membiarkan mereka mendikte bagaimana kamu melihat dirimu sendiri, dan itu adalah kekuatan yang tidak seharusnya kamu serahkan kepada siapapun. Aku telah belajar mengenali pujian semacam ini sebagai cermin yang memantulkan rasa tidak aman orang lain. Ketika kamu melihatnya seperti itu, pujian itu kehilangan kekuatannya. Alih-alih menginternalisasikannya, kamu bisa menertawakannya, karena pada akhirnya, kata-kata mereka lebih banyak menggambarkan mereka daripada dirimu. Jadi, inilah yang aku lakukan sekarang. Ketika aku menerima pujian yang tidak langsung, aku tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Aku akan menjawab dengan sesuatu seperti, "Terima kasih, tetapi apa maksudmu dengan itu?" Itu memaksa mereka untuk menghadapi penghinaan yang tersembunyi dalam kata-kata mereka, dan lebih sering daripada tidak, itu membuat mereka menyadari bahwa aku tidak akan terjebak dalam permainan mereka. Dan sungguh menakjubkan seberapa cepat nada mereka berubah. Intinya, jangan biarkan kenegatifan terselubung siapapun mendefinisikan dirimu. Apakah itu teman yang berniat baik, rekan kerja yang cemburu, atau bahkan anggota keluarga? Ingatlah ini, harga dirimu tidak untuk diperdebatkan. Pujian seharusnya mengangkatmu, bukan menjatuhkanmu. Jika kata-kata seseorang membuatmu mempertanyakan diri sendiri, sudah saatnya untuk mempertanyakan niat mereka. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan pada orang yang tidak bisa merayakan keberhasilanmu.
Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menghargai dirimu dan tidak takut untuk mengungkapkannya tanpa pamrih. Ketiga, mereka secara halus mengecualikanmu dari rencana. Hal-hal kecil seringkali yang paling menyakitkan, seperti ketika kamu menyadari bahwa temanmu secara tidak sengaja lupa mengundangmu ke makan malam, pesta, atau liburan akhir pekan. Mereka mungkin bersumpah itu adalah kesalahan, bahwa itu adalah rencana mendadak, atau bahkan menganggap kamu terlalu sibuk. Tapi mari kita jujur, ini bukan kecelakaan. Ini adalah bentuk pengucilan sosial yang sangat halus dan merupakan tanda jelas bahwa kamu tidak dihargai seperti yang kamu kira. Aku sudah sering berada di posisi ini. Aku ingat suatu akhir pekan ketika aku memeriksa ponsel dan melihat foto-foto teman-temanku bersenang-senang di sebuah acara. Aku ingin sekali berada di sana. Dan yang mengejutkan, tidak ada satupun yang memberitahuku sebelumnya. Ketika aku dengan santai menyebutkan hal itu, mereka langsung memberikan alasan. Oh, kami pikir kamu sibuk. Atau, itu adalah rencana mendadak. Tapi di dalam hatiku, aku tahu kebenarannya. Jika mereka benar-benar menginginkanku di sana, mereka pasti akan memastikan aku mengetahuinya. Inilah yang perlu kamu ingat. Pengecualian seperti ini bukan sekadar ketidakpedulian, itu disengaja. Ini adalah cara untuk mengirim pesan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak ingin kamu di sana, tetapi tidak punya keberanian untuk mengatakannya langsung. Sebaliknya, mereka berharap kamu akan menghilang dari grup dengan tenang tanpa membuat keributan. Ini adalah tindakan agresif pasif dan pengecut, tetapi sangat umum. Banyak orang enggan membicarakan hal ini karena lebih mudah berpura-pura bahwa itu tidak terjadi, lebih mudah menerima alasan untuk meyakinkan diri sendiri bahwa itu benar-benar hanya kesalahan daripada menghadapi kenyataan, menyakitkan bahwa kamu sedang didorong keluar. Tetapi inilah masalahnya. Jika kamu terus menerima alasan-alasan itu, kamu memberi mereka izin untuk terus mengecualikanmu. Kamu membiarkan mereka memutuskan tempatmu dalam hidup mereka, ketimbang mengambil kendali atas narasimu sendiri. Aku belajar ini dengan cara yang sulit. Pada satu titik, aku tetap diam, membiarkan pengecualian yang tidak disengaja itu berlalu, berharap mungkin lain kali aku akan disertakan. Tetapi kemudian aku menyadari bahwa dengan tetap diam, aku membiarkan diriku diperlakukan sebagai renungan. Jadi, aku melakukan sesuatu yang cukup berani. Aku mulai menegur mereka. Aku berkata, "Hei, aku melihat kalian pergi keluar akhir pekan lalu. Kenapa tidak ada yang mengundangku?" Itu tidak mudah dan pasti membuat suasana canggung. Tetapi itu juga memaksa mereka untuk menghadapi perilaku mereka. Dan tebak apa? Dinamika berubah. Beberapa orang menjadi defensif, yang lain mencoba menebusnya. Tetapi intinya jelas, aku tidak akan membiarkan mereka mengecualikanku tanpa perlawanan. Pesan yang ingin aku sampaikan adalah, jika orang menginginkanmu dalam hidup mereka, mereka akan berusaha untuk menyertakanmu, tidak peduli seberapa mendadak rencananya. Jika tidak, maka saatnya untuk memikirkan kembali nilai hubungan itu. Kamu berhak dikelilingi oleh orang-orang yang tidak membuatmu merasa seperti kamu terus-menerus mengejar persetujuan atau perhatian mereka. Teman sejati tidak akan lupa untuk mengundangmu. Mereka akan memastikan kamu ada di sana karena mereka benar-benar menikmati kebersamaan denganmu. Jadi, jika kamu mendapati dirimu secara halus dikecualikan dari rencana, jangan hanya menepisnya. Hadapi itu, ajukan pertanyaan sulit, dan bersiaplah untuk jawabannya. Bahkan jika itu bukan yang ingin kamu dengar. Karena pada akhirnya, lebih baik mengetahui di mana kamu benar-benar berdiri daripada dibiarkan bertanya-tanya mengapa kamu ditinggalkan lagi. Ingatlah, kamu bukan pilihan cadangan. Kamu adalah prioritas. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memperlakukanmu seperti satu. Keempat, mereka selalu sibuk jika menyangkut kamu. Kita semua pernah mendengar kalimat ini. "Maaf, aku lagi sibuk banget akhir-akhir ini." Atau, "Mungkin minggu depan kita bisa ketemu ya. Aku padat banget sekarang." Kata-kata itu terdengar wajar, bahkan masuk akal. Kita hidup di zaman serba cepat, semua orang tampak berlomba dengan waktu dan tenggelam dalam kesibukan masing-masing.
Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Saat kamu mulai menyadari bahwa seseorang selalu bisa hadir untuk orang lain, terlihat aktif dalam berbagai pertemuan sosial, tetapi mendadak sibuk hanya ketika menyangkut kamu, itu bukan lagi tentang waktu. Itu tentang keinginan, atau lebih tepatnya, tentang prioritas. Awalnya, kamu mungkin memilih untuk memahami. Kamu memberinya ruang, mencoba mengerti bahwa mereka sedang dalam masa sulit atau banyak tanggung jawab. Namun seiring waktu, kamu mulai menyadari sebuah pola. Setiap kali kamu mencoba menghubungi, merencanakan pertemuan, atau sekadar mengirim pesan, kamu hanya mendapat jawaban singkat, penundaan, atau bahkan diabaikan. Sementara di sisi lain, kamu melihat mereka berkumpul dengan teman-teman lain, menghadiri acara, membagikan momen di media sosial, dan kamu tidak ada di sana. Rasa kecewa yang muncul perlahan berubah menjadi pertanyaan. Apakah aku benar-benar penting bagi mereka? Secara psikologis, hal seperti ini berkaitan erat dengan yang disebut avoidance behavior, yaitu perilaku menghindar dari situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan emosional. Banyak orang tidak mampu atau tidak siap menghadapi konfrontasi, sehingga mereka memilih menjauh secara perlahan. Kesibukan menjadi tameng paling aman. Tidak menyakitkan secara langsung, tetapi secara perlahan meninggalkanmu dalam ruang ketidakpastian. Ini adalah bentuk penolakan yang pasif. Mereka tidak mengatakan tidak secara eksplisit, tetapi juga tidak memberi kejelasan. Di sisi lain, kamu terus berharap dan menunggu, terjebak dalam situasi yang tidak pasti dan melelahkan. Dalam filsafat stoikisme, ada ajaran yang sangat relevan dalam kondisi seperti ini. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan orang lain, tetapi kita bisa sepenuhnya mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah momen di mana kamu diajak untuk melepaskan ekspektasi terhadap sesuatu yang berada di luar kendalimu. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk hadir dalam hidupmu. Kamu tidak bisa memohon untuk dijadikan prioritas oleh seseorang yang bahkan tidak mempertimbangkan kehadiranmu. Yang bisa kamu lakukan adalah melihat situasi ini dengan jernih dan mulai memilih untuk tidak lagi menyakiti diri sendiri dengan terus bertahan pada sesuatu yang tidak lagi berjalan dua arah. Kadang-kadang kita cenderung menyalahkan diri sendiri. Kita bertanya, apa aku terlalu menuntut? Atau apa aku terlalu sensitif? Padahal, kamu hanya sedang menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang akan memperlakukanmu dengan penghargaan yang sama seperti yang kamu berikan kepada mereka. Dan itu bukan salahmu. Orang berubah, prioritas berubah, dan hubungan pun bisa bergeser arah tanpa peringatan. Yang penting adalah bagaimana kamu bersikap setelah menyadari semua itu. Apakah kamu akan terus bertahan dengan harapan semu, atau mulai belajar untuk merawat dirimu sendiri dengan lebih baik? Dalam teori psikologi mengenai keterikatan, attachment, banyak dari kita yang tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena ketakutan akan penolakan, trauma masa lalu, atau keyakinan bahwa kita tidak cukup layak untuk dicintai. Tapi kesadaran adalah awal dari perubahan. Saat kamu menyadari bahwa kamu selalu berada di posisi menunggu, memberi lebih banyak, dan merasa tidak cukup, itu adalah pertanda bahwa hubungan tersebut sudah tidak sehat bagi jiwamu. Melepaskan seseorang yang tidak lagi memprioritaskanmu bukan berarti kamu menyerah atau berhenti peduli. Justru itu adalah bentuk cinta dan hormat pada diri sendiri. Kamu sedang berkata, "Aku cukup berharga untuk tidak terus-menerus dipinggirkan." Hubungan seharusnya menjadi tempat untuk tumbuh bersama, bukan tempat kamu terus mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Ketika kamu menyadari bahwa kamu layak mendapatkan hubungan yang tulus dan setara, kamu akan berhenti mengejar mereka yang hanya datang saat mereka butuh atau saat mereka nyaman. Kamu layak berada di sekitar orang-orang yang menyambutmu dengan hangat, yang bertanya kapan bisa bertemu karena mereka merindukan kehadiranmu, bukan sekadar basa-basi. Kamu pantas untuk dicari, bukan hanya saat mereka kesepian atau tidak ada pilihan lain. Kamu layak berada di dalam hidup seseorang yang tidak perlu diminta atau diingatkan untuk meluangkan waktu, karena mereka sendiri ingin ada bersamamu.
Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan menunggu seseorang yang bahkan tidak yakin ingin berjalan bersamamu. Waktumu berharga. Energi emosionalmu juga berharga. Daripada terus berharap pada seseorang yang tidak pernah hadir sepenuhnya, lebih baik kamu buka ruang untuk orang-orang baru yang mampu mencintaimu dengan jujur dan hadir sepenuhnya. Karena pada akhirnya, seseorang yang peduli akan selalu menemukan waktu. Dan jika mereka tidak pernah meluangkan waktu untukmu, maka kamu sudah tahu jawabannya. Mereka tidak memilihmu. Dan tidak apa-apa. Tidak semua orang akan tinggal. Tidak semua hubungan ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Tapi kamu akan baik-baik saja. Bahkan, kamu akan lebih kuat setelah melepaskan. Kamu akan lebih damai ketika menyadari bahwa tidak ada yang lebih membebaskan selain memilih untuk tidak lagi berjuang sendirian dalam hubungan yang seharusnya dibangun bersama. Kelima, mereka menghindari kontak fisik. Mari kita bicarakan tentang sesuatu yang sering terabaikan. Kontak fisik, atau lebih tepatnya, kurangnya kontak. Kita tidak hanya berbicara tentang hubungan romantis di sini. Kontak fisik adalah interaksi dasar manusia, cara untuk terhubung dan membangun kepercayaan. Jadi, apa artinya ketika seseorang berusaha keras untuk menghindari sentuhan yang paling sederhana sekalipun? Jawabannya tidak menyenangkan. Mereka mengirimkan sinyal yang jelas bahwa mereka tidak nyaman di dekatmu, dan ini saatnya untuk memperhatikan. Aku pernah memiliki seorang rekan kerja yang tampaknya mundur setiap kali aku mengulurkan tangan untuk berjabat tangan atau menepuk punggungnya dengan ramah. Pada awalnya, aku pikir itu hanya perasaanku. Tetapi kemudian aku menyadari bahwa itu bukan hanya aku. Mereka hangat dan ramah dengan semua orang, tetapi ketika berhadapan denganku, mereka seperti menghindar. Tak lama kemudian, aku menyadari bahwa penghindaran mereka terhadap kontak fisik lebih dari sekadar sifat kepribadian. Itu adalah upaya yang disengaja untuk menjaga jarak. Inilah yang perlu diingat. Kontak fisik adalah bagian alami dari interaksi manusia. Ketika seseorang secara konsisten menghindarinya, mereka mengomunikasikan kurangnya kenyamanan atau koneksi. Tentu, beberapa orang mungkin tidak suka disentuh, dan itu tidak masalah. Tetapi ketika mereka selektif, baik-baik saja berdekatan dengan orang lain tetapi tegang di dekatmu, itu adalah tanda bahaya bahwa ada yang tidak beres. Mereka mungkin tidak cukup tidak menyukaimu untuk mengatakannya langsung, tetapi bahasa tubuh mereka berbicara dengan jelas. Mari kita jujur, kita semua pernah berada di kedua sisi situasi ini. Mungkin kamu menghindari jabat tangan atau bersandar ketika seseorang terlalu dekat karena kamu tidak merasakan getarannya, atau mungkin kamu pernah berada di posisi di mana kamu bertanya-tanya mengapa seseorang selalu tampak canggung ketika kamu berada di dekatnya. Itu tidak nyaman, kadang-kadang canggung, dan seringkali menjadi tanda bahwa hubungan itu tidak sekuat yang kamu kira. Tetapi inilah kebenaran yang lebih dalam. Kontak fisik adalah bagian mendasar dari hubungan manusia. Ini adalah cara kita menunjukkan kepercayaan, kehangatan, dan empati. Ketika seseorang menghindari kontak fisik denganmu, mereka tidak hanya menghindari sentuhan. Mereka menghindari kedekatan, keintiman, dan kerentanan. Mereka menjaga jarak secara harfiah dan kiasan. Dan itu adalah indikasi yang jelas bahwa ada masalah mendasar dalam hubungan itu. Aku telah belajar untuk memperhatikan isyarat-isyarat ini, bahkan ketika sulit untuk mengakui apa artinya. Ada saat ketika aku mengabaikan tanda-tanda, meyakinkan diri sendiri bahwa keengganan seseorang untuk dekat hanyalah bagian dari kepribadian mereka. Tetapi semakin aku merenungkannya, semakin aku menyadari bahwa itu tentangku dan hubungan kami. Ketika aku akhirnya menghadapi situasi itu memicu beberapa percakapan sulit dan, dalam beberapa kasus, mengakhiri hubungan. Tetapi itu juga membebaskanku dari frustrasi bertanya-tanya mengapa semuanya terasa aneh. Jadi, inilah pesan yang mendalam. Jangan abaikan tanda-tandanya. Ketika seseorang menghindari kontak fisik denganmu, itu lebih dari sekadar preferensi. Itu adalah pernyataan tentang tingkat kenyamanan dan hubungan mereka denganmu. Jika kamu melihat pola ini, jangan ragu untuk mengatasinya. Itu mungkin mengarah pada pemahaman yang lebih dalam, atau mungkin mengungkapkan bahwa hubungan itu tidak sekuat yang kamu kira. Lebih baik menghadapi kebenaran daripada hidup dalam penyangkalan. Dan ingat,
Kamu pantas mendapatkan hubungan di mana kontak fisik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang terjadi secara alami dan nyaman. Apakah itu pelukan ramah, jabat tangan, atau hanya duduk dekat tanpa merasa canggung? Gerakan kecil ini membangun kepercayaan dan koneksi. Jika seseorang secara konsisten menghindarinya, itu pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jangan takut untuk menanyakan pertanyaan sulit dan, jika perlu, membuat keputusan-keputusan sulit. Keenam, mereka menghilang ketika kamu butuh dukungan. Mari kita berbicara dengan jujur. Tidak ada yang mengungkapkan sifat sebenarnya dari suatu hubungan seperti saat-saat krisis. Ketika keadaan menjadi sulit, kamu akan tahu siapa teman sejati kamu. Jadi, apa yang bisa kita katakan tentang seseorang yang menghilang saat kamu sangat membutuhkannya? Itu bukan hanya tanda ketidakstabilan. Itu adalah peringatan bahwa mereka tidak berinvestasi padamu seperti yang kamu kira. Dan mari kita hadapi itu. Ketika seseorang menghilang saat kamu sangat membutuhkannya, itu bukan hanya menyakitkan, tetapi juga terasa seperti pengkhianatan. Aku belajar ini dengan cara yang sulit selama masa-masa sulit dalam hidupku. Aku menghadapi masalah pribadi yang besar, sesuatu yang benar-benar mengguncang hidupku. Secara alami, aku berbalik kepada orang-orang yang aku anggap teman dekat, mengharapkan dukungan, meskipun hanya sekadar pesan atau panggilan singkat. Tapi tebak apa? Tidak ada kabar. Orang-orang yang aku harapkan untuk ada tiba-tiba memiliki banyak alasan. Aku sangat sibuk di kantor, maaf, aku benar-benar tidak bisa sekarang. Aku akan menghubungimu nanti. Spoiler alert, mereka tidak pernah melakukannya. Inilah yang perlu kamu ingat. Banyak orang suka berbicara tentang bagaimana mereka akan selalu ada untukmu. Tetapi ketika situasi menjadi sulit, banyak dari mereka hanya ada untuk saat-saat yang baik. Mereka akan bersenang-senang denganmu, tertawa bersamamu, dan menikmati momen-momen indah dalam hidupmu. Tetapi saat keadaan menjadi nyata, mereka menghilang. Lebih mudah bagi mereka untuk menghindar daripada menghadapi rasa sakit atau ketidaknyamananmu. Mereka tidak ingin terlibat dalam masalahmu karena jauh di lubuk hati mereka. Mereka mungkin tidak cukup peduli untuk ada di sampingmu saat dibutuhkan. Dan mari kita jujur, dukungan sejati bukanlah tentang kenyamanan. Ini tentang berada di sana saat sulit, saat tidak nyaman, dan saat itu adalah hal terakhir yang ingin kamu lakukan. Orang-orang yang menghilang saat kamu sangat membutuhkannya tidak hanya tidak peka, mereka menunjukkan di mana posisimu dalam hidup mereka. Mereka berkata tanpa kata-kata, "Masalahmu tidak sepadan dengan waktu saya." Aku ingat merasa hancur ketika menyadari bahwa orang-orang yang pernah aku dukung selama masa sulit mereka tidak bisa diganggu untuk membalas budi. Itu adalah panggilan bangun yang tidak menyenangkan, tetapi itu adalah pelajaran yang perlu aku pelajari. Tidak semua orang yang tersenyum di wajahmu benar-benar ada untukmu. Inilah pesan yang mendalam. Dukungan adalah dasar dari setiap hubungan yang berarti. Mudah untuk berada di sekitar saat segalanya berjalan baik, tetapi ujian sebenarnya dari suatu hubungan adalah bagaimana orang merespons ketika keadaan sulit. Jika seseorang menghilang saat kamu membutuhkannya, mereka tidak hanya mengecewakanmu, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak pernah benar-benar ada untukmu sejak awal. Tetapi jangan biarkan ketidakhadiran mereka membuatmu pahit. Biarkan itu memotivasi kamu untuk lebih baik. Gunakan itu sebagai filter untuk menyaring orang-orang yang tidak pantas mendapatkan tempat dalam hidupmu. Orang-orang yang bertahan, yang memeriksa, yang muncul bahkan ketika itu tidak nyaman, merekalah yang benar-benar penting. Dan itulah hubungan yang harus kamu hargai. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk diinvestasikan pada teman-teman yang hanya ada di saat-saat baik. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang akan berdiri di sampingmu dalam badai, tidak hanya bersenang-senang di bawah sinar matahari. Karena ketika kamu menemukan orang-orang langka yang bertahan saat keadaan sulit, kamu telah menemukan sesuatu yang layak untuk dipertahankan. Dan bagi mereka yang menghilang, biarkan mereka pergi. Mereka telah menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya.